Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, kenalin namaku Safira. Dan pada kesempatan kali ini aku akan ngasih info menarik nih kepada kalian semua terkait karya tulis ilmiah, yang nantinya aku akan membedah definisi dari karya tulis ilmiah. Jadi itu karya tulis ilmiah itu apa, definisinya apa, aku akan bedah. Dan aku juga akan ngasih kepada kalian semua tips and trick dalam menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Oke. Langsung aja kita ke definisi. Definisi karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata, yaitu karya, tulis, ilmiah. Nah, yang pertama ialah karya. Menurut KBBI, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Nah, yang kedua ialah tulis atau menulis, yang memiliki arti segala kegiatan, apapun itu, yang terkait dengan huruf, angka, pena, ataupun media tulis yang lainnya. Bisa handphone, bisa laptop, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga ialah ilmiah. Menurut KBBI sendiri, ilmiah berarti ilmu, yang mana secara ilmu pengetahuan atau syaratnya itu memenuhi kaidah ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, dari ketiga kata yang sudah aku jelaskan tadi, maka secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah pastinya. Nah, dan mengutamakan aspek rasionalitas dan juga mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Jadi nanti teman-teman semua dalam menulis karya tulis ilmiah, teman-teman harus mengedepankan sifat objektif dan faktual. Jadi teman-teman dalam menulis nih nantinya semua sumber apa yang teman-teman tulis itu harus ada sumber yang jelas, harus ada sumber yang objektif, tidak berat sebelah, tidak subjektif, bukan atas dasar penilaian orang lain. Jadi teman-teman harus mengkaji ataupun mencari sumber-sumber yang memang faktual, berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian, berdasarkan kondisi yang ada. Aku akan ngejelasin, atau nggak ngejelasin sih, aku lebih memberikan tips and trick cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar tuh seperti apa, kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke tips and trick yang pertama. Nah, yang pertama ialah tentukan topik. Oke, teman-teman, jadi di sini teman-teman harus menentukan topik yang tepat. Nah, topik yang tepat pasti akan membuat kamu lebih mengerti dan bisa membawa kemana arah karya ilmiah tersebut. Jadi arahnya tuh jelas, nggak kesana nggak kemari kayak gitu. Topik yang menarik juga akan menarik minat para pembaca, sehingga karya tulis ilmiah kamu disukai oleh para pembaca kayak gitu. Nah, topik yang memang masih luas nih jangkauannya harus dibatasin, harus sempitin lagi. Misalnya kamu mau tentang lingkungan kan luas, kamu sempitin jadi hutan atau sungai seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya tulis ilmiah yaitu ada 2, teman-teman. Yang pertama, isu-isu yang masih hangat nih, sama peristiwa-peristiwa yang lagi happening banget, entah itu di regional, nasional, ataupun internasional kayak gitu. Nah, yang kedua ialah tentukan judul. Nah, judul yang menarik memiliki pengaruh besar dalam menarik perhatian pembaca. Jadi judul itu harus menarik. Kalian tuh harus menyusun judul yang menarik. Yang mana semakin menarik judulnya, maka semakin banyak pula pembaca yang jadinya kayak, aduh, aku pengen baca itu karena judulnya menarik nih, kayak gitu. Nah, membuat judul semenarik mungkin itu yang kedua, kayak gitu. Nah, hal tersebut membuat judul ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerah yang emang tuh asing gitu di telinga awam ataupun telinga orang biasa. Jadinya orang-orang biasa tuh kayak, ih apa nih, bahasanya nggak saya tahu, kayak gitu. Jadinya dia tertarik untuk membaca kayak gitu. Dan yang ketiga, perbanyak membaca referensi. Jadi semakin banyak
kalian membaca jurnal, artikel, teori yang berkaitan dengan topik karya tulis ilmiah kalian, maka akan semakin luas wawasan yang kalian miliki kayak gitu teman-teman. Nah, hal ini tentunya akan berdampak positif bagi kalian dalam mengeksplor hal-hal yang akan kalian tulis dalam karya tulis ilmiah kalian kayak gitu. Dengan membaca berbagai macam sumber, kalian juga akan dengan mudah mencari tahu tentang gambaran penulisan dari karya tulis ilmiah kalian kayak gitu. Nah, makanya cari referensi sebanyak mungkin terkait penelitian yang akan kalian tulis, yang akan kalian susun kayak gitu. Sumber-sumber referensi juga dapat diperoleh melalui buku jurnal, jurnal penelitian, maupun sumber-sumber lain yang memang akurat, faktual, dan objektif kayak gitu, dan dapat dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah. Kemudian juga jangan lupa untuk mengecek sumber yang kalian pilih. Jadinya sumbernya tuh kalian harus tahu nih asal usulnya dari mana, siapa yang menulis kayak gitu. Jadi agar referensi yang kalian gunakan, yang kalian rujuk benar-benar relevan dengan topik yang kalian teliti. Tidak hanya itu, kalian juga harus memperhatikan kualitas dari referensi tersebut. Apakah menggunakan metode dari penelitian yang tepat seperti itu, analisis yang dipakai itu seperti apa, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Jadi teman-teman gak boleh ya kalian plagiasi, haram hukumnya melakukan plagiasi di dalam menulis karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman harus hindari yang namanya copy paste itu gak boleh. Oleh karena itu, saat kita mengutip nih pendapat ahli atau saat kita memasukkan hasil penelitian orang lain ke dalam karya tulis ilmiah kita, maka wajib hukumnya, ini wajib fardu ain ya, untuk kita menyertakan sumbernya, dari mana kita dapetin hal itu kayak gitu. Jadi nggak boleh main asal kopas-kopas tanpa mencantumkan sumbernya. Yang kelima, perhatikan cara penulisan dan sesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah kayak gitu. Jadi harus diperhatikan tata cara penulisan karya ilmiah itu harus diperhatikan teman-teman, nggak boleh enggak. Jadi nggak boleh asal tulis aja, nulis kalimat, tapi kalian benar-benar harus menggunakan kaidah yang berlaku gitu, menggunakan bahasa baku sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain bahasa baku, tentunya harus memperhatikan standar PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak boleh asal nulis, asal ngetik aja tanpa PUBI kayak gitu dalam menulis KTI atau karya tulis ilmiah. Karena ketepatan pemilihan kata serta penggunaan tanda baca akan menjadi tolak ukur atau penilaian tersendiri terhadap karya tulis ilmiah yang kalian tulis kayak gitu. Bagi yang menggunakan bahasa daerah, bahasa asing ataupun bahasa-bahasa yang lainnya, sebaiknya juga disertai dengan lampiran penjelasan maknanya di bawahnya biasanya kayak gitu. Nah, setiap lomba kepenulisan karya tulis ilmiah tentunya memiliki standar penilaian yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamain kayak gitu. Untuk itu, kalian harus mengetahui seperti apa pedoman penulisan karya tulis ilmiah di lomba yang kamu ikuti. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan cek ulang. Jadi sebagai langkah akhir nih, langkah yang terakhir banget, lakukan evaluasi dengan cara mengecek semua isi dan tata cara penulisan hingga tipografinya. Jadi tipografi karya ilmiah. Jadi jangan sampai ada yang kayak kurang S, kurang A, kurang titik, kurang spasi. Nah, itu nggak boleh. Pastiin kalau isi dari karya tulis ilmiah kamu, tujuan dan lain-lain itu sudah ada gitu. Jadi langkah terakhir sebelum submit ialah evaluasi dan cek ulang. Nah, kayak gitu. Karya tulis ilmiah tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi saat kalian submit, itu kalian benar-benar udah cek semuanya. Jadi benar-benar udah kayak clear nih, nggak ada permasalahan lagi di KTI kalian.
marginnya udah pas, jenis fontnya udah pas, terus mungkin ada spasi yang kurang atau spasi yang lebih kayak gitu, itu udah teratasi semuanya. Jadi kalian tinggal submit di waktu yang telah ditentukan. Misalnya kalian ada tugas kah atau lomba kah kayak gitu-gitu tuh, jadi jangan sampai telat. Jadi pastikan untuk mengecek ulang agar KTI yang kalian kumpulin itu udah sempurna gitu loh, udah menjadi sesuatu yang memang udah siap dipublikasikan, sudah siap dibaca oleh orang lain kayak gitu. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan informasi tentang karya tulis ilmiah ini sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya, bagi kalian yang sedang mengikuti lomba ataupun memang udah punya niat nih, bulan ini saya harus ikut lomba, aku harus ikut lomba ini, lomba esai, lomba paper ataupun lomba makalah, lomba ini segala macam, bla 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 bla. Jadi kalian udah punya pegangan. Sekian dari saya, Safira, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya. Dadah.